Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu konsep penting nih dari materi Anda, yaitu soal menetapkan standar. Idenya dari buku Clear Thinking. Tujuan kita jelas ya, pahami kenapa standar itu penting, dan yang lebih krusial lagi, gimana caranya kita bisa naikin standar itu buat hasil yang lebih oke dalam hidup Anda. Ada satu poin menarik banget nih dari teksnya. Kita ini seringnya nggak sadar loh, nyerap standar orang-orang di sekitar kita. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda, gimana standar yang Anda anut, mungkin tanpa sengaja, ikut ngebentuk pencapaian Anda sekarang. Yuk kita coba bedah bareng. Intinya sih sebenarnya cukup jelas ya, standar rata-rata ya hasilnya rata-rata juga. Sumber Anda bilang gini, kalau yang Anda lihat cuma orang biasa, ya standar Anda jadi biasa juga. Dan ditambah lagi, kalau Anda ngelakuin yang orang lain lakuin, ya harapannya dapat hasil yang sama kayak mereka. Kayaknya ini sering banget kita lihat ya di sekitar kita. Iya, betul banget. Yang menarik tuh gimana teksnya nyambungin titik-titiknya ya. Jadi standar Anda itu ngebentuk kebiasaan Anda. Nah, kebiasaan inilah yang ujung-ujungnya nentuin hasil yang Anda dapat. Poin kuncinya gini, hasil yang luar biasa yang di atas rata-rata itu hampir selalu datang dari orang yang standarnya juga di atas rata-rata. Ini bukan cuma soal kerja keras buta aja ya, tapi lebih ke menetapkan ekspektasi yang fundamentalnya lebih tinggi buat diri sendiri dan soal apa yang mungkin bisa dicapai. Bisa dibilang batas atas sukses Anda itu seringkali ya standar terendah yang Anda tolerir. Gitu. Nah, itu dia. Ekspektasi lebih tinggi. Kedengarannya bagus banget ya, tapi sumbernya juga ngakuin nih. Sifat kita kan emang cenderung, gampang puas. Pengennya santai aja kan? Manusiawi banget sih. Jadi pertanyaan praktis ini, gimana sih caranya ngelawan rasa cepat puas ini dan benar-benar naikin standar kita? Ada cara efektifnya nggak? Ada, dan teks ini ngasih pendekatan yang strategis banget. Intinya, secara sadar, kelilingi diri Anda dengan standar yang lebih tinggi. Ada dua cara utama nih yang disebutin. Pertama, dan ini katanya paling efek, kerja langsung bareng master atau mentor. Ya gimana ya, kalau kita dekat sama orang yang udah jago banget, keunggulan mereka itu kayak maksa kita buat ikut naik level. Standar tinggi mereka itu nular, jadi semacam tekanan positif. Susah kan mau biasa-biasa aja kalau tiap hari lihat yang luar biasa? Oke. Kerja bareng master. Itu ideal banget ya kedengarannya. Tapi kan eh, nggak semua orang punya akses ke situ, ya kan? Gimana dong kalau nggak bisa? Bener banget. Dan teks ini udah mikirin itu juga. Cara kedua itu kelilingi diri Anda secara nggak langsung. Maksudnya gimana? Ya Anda aktif cari, baca, pelajari karya, pemikiran, atau bahkan biografi orang-orang yang Anda kagumi. Mereka yang jelas-jelas standarnya tinggi. Pelajari cara mereka mikir, cara mereka kerja. Kayak studi kasus mendalam gitulah. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa bangun standar internal yang lebih tinggi di kepala Anda sendiri. Anda jadi mulai kebayang, oh ternyata bisa ya sampai segininya kalau standarnya tinggi. Mengadopsi model-model kayak gini, ini penting banget buat buka potensi diri. Ah, menarik. Jadi ini kayak kita sengaja milih pengaruh gitu ya. Bukan cuma pasrah nerima apa aja yang ada di sekitar. Tapi kita aktif milih suara dan contoh mana yang boleh ngebentuk standar kita. Ini relevan banget nih buat Anda yang dengerin. Coba deh, luangkan waktu bentar buat mikirin lingkungan Anda sekarang, orang-orang yang paling sering interaksi, info yang Anda konsumsi tiap hari. Lingkungan ini secara umum dorong Anda buat pasang standar lebih tinggi, atau malah tanpa sadar nahan Anda di level ya udahlah, segini cukup. Ingat kutupan tadi, kita secara nggak sadar jadi kayak apa yang ada di dekat kita. Dan ini berlaku banget buat standar. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, kesimpulan utamanya tuh cukup tegas. Kalau Anda pengen hasil yang beda, hasil yang mungkin bisa dibilang luar biasa, langkah pertamanya ya harus sengaja pasang standar yang lebih tinggi dari rata-rata lingkungan Anda. Ini bukan soal sombong ya, tapi soal punya ambisi yang jelas. Dan seringnya ini artinya ya, milih secara sadar, milih siapa dan apa yang boleh ngasih pengaruh ke Anda. Pilih pengaruh yang naikin standar, bukan yang bikin nyaman di status quo aja. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang, Anda renungin lagi. Kalau Anda ngerasa standar rata-rata di lingkungan Anda sekarang ini kok kayaknya kurang ya, atau malah nahan Anda, gimana caranya Anda bisa proaktif mulai nyiptain lingkungan Anda sendiri? Mungkin semacam dewan penasehat pribadi gitu. Isinya, ya teladan-teladan yang Anda pelajari secara nggak langsung tadi.
yang secara konsisten dorong standar lebih tinggi buat kerjaan dan hidup Anda sehari-hari. Walaupun nggak ketemu langsung sama masternya, kira-kira gimana ya wujud konkretnya buat Anda? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.